itu si Lilin. Oh alah, kayak baik. Jadi 14 hari setelah negatif, lu mesti masih Karantina. karantina lagi 14 hari. Betul, itu SOP dari pemerintah seperti itu. Berat juga ya. Kalau 14 hari setelah dinyatakan positif itu kan masa inkubasi. Oh, baru masa inkubasi. Tapi buat orang beda-beda sih masa inkubasinya. Bisa 14 hari persis, bisa jadi lebih. Gitu. Seperti Oh. itu. Emang bisa 14 hari lebih? Ya, kalau kasus gue karena gue mulai merasakan nyeri tenggorokan udah tanggal 20 Maret. Jadi Pas sudah yang lo cukup itu, lama. yang lo Ya, Wisma Atlet. beresin itu, Wisma Atlet. Oh, tapi berarti lo kenanya bukannya di Wisma Atlet dong? Bisa jadi sebelumnya. Iya. Atau mungkin karena kondisi gue lagi kurang sehat, mungkin gue kena juga di situ mungkin ya. Kan Maksudnya, belum dipakai Om, gimana? waktu gue ngerjain setelah diresmikan Jokowi itu kan rumah sakit belum beroperasi. Belum. Tapi kita masih ngerapiin. Itu udah ada pasien datang main nyolong masuk. Oh, Kita tuh sempet banyak yang pada histeris, pada ketakutan. Oh, mungkin Jadi kita pas lagi beresin alat-alat di IGD, itu tiba-tiba ada pasien masuk, udah tergopoh, maksudnya udah dalam kondisi berat ya, gejala berat gitu. Oh, Seperti itu. Iya. Terus lo waktu merasa udah nggak enak, langsung dites atau dari perusahaan itu? Enggak, ya gue waktu itu cuman ke dokter THT, cuman analisanya radang tenggorokan. Sudah dapat obat, radangnya mereda, obat habis, radang mereda, tapi tetap sakit, nyeri. Nyerinya nggak hilang-hilang, nyeri tenggorokan nggak hilang-hilang. Terus malah sempet parah itu yang tadi gue bilang di grup, gue ngomong 3 hari gue parah. Lidah tuh rasanya kayak baal, kayak mati rasa. Nggak bisa ngerasain makanan juga ya? Ngerasain, masih demamnya, tapi demam gue sih nggak pernah lebih dari 38. Demam, kalau indera penciuman sih nggak terganggu, masih bisa nyium lah, bau-bau asam kecut. Oh, jadi lo tetap nyium-nyium? Ya, masih. Rit, ini ada Rita nih. Oh, tunjukkan. Rita belum. Rit, lu mana sih Rit? Cuma masih nah itu. Gue lagi nyimak. Halo Har, Bob. Halo, Rit, sehat. Suami gimana? Rit? Lu masih isolasi ya? Gua masih isolasi, masih di rumah. Jangan khawatir kalau lewat Zoom nggak nular. Iya mah. Tapi beneran loh, ada temen gue sampai parno nggak ngubungin gue sama sekali, entah karena dia takut atau gimana ya. Ya lebay banget. Ya memang gitulah, maksudnya di wabah ini saat gue menderita positif, gue jadi lebih banyak mengenal karakter teman-teman orang di sekeliling gue jadinya. Oh, tapi gila juga ya. Dia pikir lewat WhatsApp bisa nyebar. Ya mungkin. Ya, primitif amat. Di kantor gue orang kedua yang positif. Oh. Jadi dan agak anehnya sih dua-duanya orang Palang. Gue agak sedikit sedih ya, seperti tamparan buat kita loh, kita yang nggak sampai 10% dari seluruh jumlah karyawan, tapi yang positif dua-duanya di kantor pusat itu orang Palang. Pertama orang Kristen, kedua gue Katolik. Jujur itu tamparan aja, maksudnya Tuhan menegur kita kok seperti ini gitu. Sampai seperti, padahal gue sama dia juga nggak pernah kontak sama sekali pada saat dia dinyatakan positif, atau mundur 14 hari ke belakang tuh gue nggak pernah kontak sama dia. Jadi kemungkinan kalau gue tertular dari juga kemungkinannya kecil gitu. Jadi mungkin dari orang lain ya, sama-sama dari orang lain gitu. Mungkin waktu gue meeting di Wisma Atlet bisa jadi. Atau ya kemungkinan besar sih ya itu, karena kan kita kan tetap incas ya, hampir tiap hari pasti ke Wisma Atlet, walaupun gue nggak selalu, tapi teman-teman yang lain kan tetap ke Wisma Atlet meeting sama nakes di sana gitu.
seperti itu. Nah, waktu lo positif ya kan lo tetap di rumah nih. Berarti kan yang di lockdown kan satu keluarga kan, satu rumah kan. Betul, satu rumah di lockdown. Berarti kan nggak boleh ada orang lain masuk dan keluar gitu kan. Di Yang rumah. suplai makanan siapa? Nah, itu tadi berkah berkah Tuhan tuh sangat luar biasa dari teman-teman gereja, dari saudara-saudara, juga dari tetangga. Tetangga ada beberapa yang nawarin bantuan perlu apa ya. Kalau yang pas gua nggak ada langsung. By the way, stok sembako gue bisa buat 3 bulan ke depan loh, gara-gara gue positif. itu amazing ya. Berkah Tuhan yang luar biasa buat gue. Itu gue dapat beras tuh, gue total sekarang ada 50 kilo beras gue. Buset dah. Iya. Dapat dari mana? Dari gereja, dari kantor, dari kelurahan, ya dari teman-teman lingkungan gitu. Dari gereja sih paling banyak dari gereja. Maksudnya gereja kan, komunitas gereja kan nggak cuma gerejanya, tapi mungkin dari seksi liturgi, pastoral atau apalah gitu. Pada ngasih. Nggak dari pemerintah nggak ngasih ya? Nggak ada. Dari pemerintah ada. Dari pemerintah dapat 10 kilo. Nggak, maksudku tuh dari pemerintah nggak suplai makanan siap makan setiap harinya tuh nggak ada? Nggak ada. Tapi dari pemerintah melalui kelurahan ngasih gue sembako. Ada Indomie, ada beras, ada minyak goreng, ada kornet, sarden, ada gitu. Seperti itu. Udah, gitu. Ya karena kebetulan gue di rumah juga terbiasa nyetok bahan makanan ya untuk sebulan ke depan, bahan makanan yang mentah ya. Kalau sayur-sayuran sih gue biasanya selalu paling lama 2-3 hari aja. Iya, kayak ini kan kalau gue pengalaman tuh ponakan gue kan suaminya, memang kan dia kan juga ada lagi ada apa sih sakit apa tuh yang Belpasi ya yang Belpasi yang miring dan memang dia waktu itu udah pernah dibawa saraf, dan memang waktu itu di rumah sakit PON itu dokternya udah bilang, dokter sarafnya ini ada virus katanya gitu kan. Nah, udah itu setelah berapa lama dia kan lagi ada asam lambung juga tuh. Nah, asam lambungnya kumat. Akhirnya dia pingin dirawat. Dia datanglah ke rumah sakit Premier yang Jatinegara. Mitra. Nah, dia kan ke sana. Maksud dia pingin masuk IGD, pingin dirawat. Taunya kan pas diperiksa darah segala macam, adalah virus kan. Nah, memang dia udah bilang ini virusnya virus yang dari Belpasi itu katanya gitu kan. Waktu itu soalnya memang dokter udah di ini yang dia keluhkan kan sekarang asam lambungnya gitu kan, mual segala macam. Bisa Pak, karena ini sekarang peraturannya begini katanya di semua rumah sakit, biarpun itu ada virus, entah itu virus COVID atau virus apa, Bapak harus langsung dibawa ke rumah sakit rujukan rumah sakit COVID katanya gitu kan. Jadi kayak orang jadi kayak orang keciduk langsung diboyong gitu loh. Jadi dia kan udah panik kan. Loh, tapi saya nggak kena corona. Iya, memang sekarang kan belum ketahuan katanya. Tapi memang pokoknya sekarang virus apapun katanya itu tetap harus kita amanin dulu gitu loh. Langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau gitu berarti dia sebagai PDP dong ya? Pasien dalam pengawasan. Iya, nah udah masuk. ODP seharusnya sih ya. Kalau PDP itu gejalanya sudah ke arah COVID. Kalau itu menurut gue masih ODP. Menurut gue ya. Iya. Nah itu akhirnya dia dimasukin. Akhirnya kan dia kan bawa ke sono nyetir sendiri, bawa mobil. Akhirnya dia taruh mobilnya di situ, suruh istrinya ambil mobil. Dia diboyong pakai ambulan, langsung dibawa ke rumah sakit Persahabatan. Gila nggak? Buset. Sampai jadi istilahnya orang belum tentu kena COVID, malah dibawa ke rumah sakit yang biangnya COVID kan malah jadi serem gitu loh, malah bisa ketularan di situ gitu kan. Memang yang gue lihat di sini pemerintah memang gue akuin nggak siap lah. Gue boleh sedikit mengkritisi pemerintah Pak D memang kurang siap. Protap sampai ke bawah itu penanganannya seperti apa, masih banyak terjadi salah pengertian. Dan tidak semua rumah sakit sudah bisa untuk periksa PCR yang COVID itu.
Kelemahannya di situ. Iya, baru sedikit. Belum semua rumah sakit seperti itu. Jadi ya memang alat buat tes PCR kan mahal karena itu sudah berkaitan periksanya DNA kan diperiksa. Jadi mahal gitu. Makanya tes swab pun sampai sekarang juga mahal di atas 1 juta kan. Seperti itu. Wah, swab itu mahal banget ya? Kalau yang gue PCR yang murah ya? Di RSPP itu gue 1,5. Oh. Ya untungnya sih diganti kantor, tapi 1,5 juta. Kalau mau gratis ke RSUD. Kayak gue tadi, karena begitu gue positif kan gue langsung lapor nih. Besoknya tanggal 24 gue langsung lapor ke RW lapor ke kelurahan, nama gue langsung terdata tuh, mungkin langsung nambah nih jumlah pasien positif di Indonesia. Betul, karena gue diminta KTP, KK, nama gue langsung terdaftar, jadi gue dipantau juga terus sama Dinkes Bekasi. Makanya minggu lalu setelah 14 hari masa isolasi setelah dinyatakan positif, gue diminta periksa juga di Dinkes Bekasi seperti itu. Gitu. Ini sekarang lu udah berapa hari sejak udah negatif? Kalau dari negatif, tes pertama gue, tes swab-nya negatif itu tanggal 4 Mei. Walaupun hasilnya baru keluar kemarin, tanggal 11, tapi tetap yang diperhitungkan adalah tanggal gue tes, tanggal 4 Mei. Gitu. Oh, I see. Lama juga ya hasilnya ya. Ini kayak yang keponakan gue tuh. Betul. Suaminya kan dia kan kemarin kan setelah itu kan dia kan gue lanjutin dulu sebentar ya. Jadi kan dia boleh, monggo. Dia kan akhirnya dibawa ke rumah sakit Persahabatan. Akhirnya dites. Setelah dites, tapi memang hasilnya belum keluar gitu kan. Akhirnya dirawat di ruang biasa. Terus udah buat itu asam lambungnya kan. Akhirnya dia pulang dan disuruh isolasi mandiri sama rumah sakitnya tuh. Nah udah sekarang nih udah 14 hari, belum sampai 14 hari sama kayak lu Har. Jadi dia masih isolasi mandiri nih. Nah ini tadi barusan gue dapat WA katanya baru ketahuan. Jadi dia kayaknya tuh dia waktu dirawat sampai sekarang udah hampir 2 minggu 2 minggu kurang lah ya. Itu baru keluar hasilnya. Kok bisa lama banget ya? Hasilnya negatif. Memang tes PCR itu gini, tes gue sendiri juga nggak begitu paham karena itu kebetulan bukan alat yang gue pegang. Tapi tes PCR gini, sel DNA-nya COVID ini itu single cell. Sedangkan alat buat ngetes PCR itu dia double cell istilahnya. Jadi sel swab kita, air liur kita itu nanti dikembangkan dulu istilahnya dari single menjadi double. Itu yang butuh waktu kurang lebih 2 hari. Nah itu baru bisa diperiksa di hari ketiga, itu yang lama, gitu. Jadi misalnya kita hari Senin diambil air liur kita, itu baru bisa diperiksa tuh hari Rebo, karena air liur kita istilahnya akan dikembangkan dulu DNA-nya, apakah mengandung DNA COVID atau tidak, gitu seperti itu. Tapi itu teorinya, prakteknya kan antrian pemeriksaan ini banyak banget. Iya, benar. Itu yang bikin lama tuh itu. Lama. Antrian sampel istilahnya. Iya. Kalau waktu tesnya sendiri cuma 3 hari. Gitu. Makanya banyak pasien yang amit-amit keburu meninggal sebelum hasil ada gitu ya. Dan pada saat dia meninggal, dia tidak dideklar sebagai penderita COVID. Betul. Gitu kan? Seperti itu, bisa jadi. Tapi kalau dia pas beberapa hari kemudian hasilnya keluar udah meninggal, nambah nggak tuh ya angka meninggalnya? Itu blank lah. Mungkin bisa jadi nambah karena dia dianggap pasien yang meninggal dengan status positif ya. Seperti itu. Karena kan yang jadi debatable kan sekarang kan masalah jumlah pasien kan. Jumlah yang infected kita masalah karena testingnya juga masih terlalu sedikit sampelnya. Katanya jumlah yang meninggal pun juga sangat terlalu sedikit gitu loh katanya kan. Banyak yang meninggal makin banyak nih, tetapi tidak dideklar sebagai penderita COVID gitu loh. Itu kan jadi debatable di angka jadinya. Iya, tapi maksud gue seharusnya concern pemerintah seharusnya jangan ke arah situ ya menurut gue ya. Seharusnya terlebih ke pemeriksaannya dan penanganannya menurut gue. Kalau masalah angka nggak usah didebat ya seharusnya ya. Nggak akan kelar itu mah ya kayak hasil pemilu aja deh.
Hasil pemilu kan juga sama, nggak kelar-kelar. Tetap aja sampai sekarang masih ada orang yang belum terima, masih bilang hasilnya begini, begitu jumlahnya segala macam. Iya. Jadi kalau berdebat soal jumlah, buat gue tuh bukan prioritas. Penanganan lah, sama tes massal. Seharusnya secepatnya pemerintah bisa tes massal ya. Itu dia masalahnya, tes massalnya kayaknya nggak jalan-jalan sampai sekarang. Betul. Karena kalau gue kemarin tidak dapat arahan dari kantor untuk tes PCR, mungkin gue nggak akan merasa positif. Karena saat itu badan gue udah enak, gue udah melewati masa demam yang agak tinggi, lidah hambar, lidah pahit gitu, itu udah lewat gitu. Jadi kan gue tes swabnya itu seminggu setelah gue mengalami rasa lidah mati rasa tadi. Oh malah setelah itu ya? Iya, karena itu tadi kan gue dapat arahan dari kantor, ayo semua tim support di Wisma Atlet tes swab. Ya udah gue ikut gitu kan. Baru ketahuannya di situ justru. Baru ketahuan gitu, seperti itu. Tapi ya gitu, hasilnya juga baru keluar setelah 7 hari. Dan selama 7 hari itu, gue kan tetap istilahnya kumpul sama keluarga, hahaha, ngobrol, ya seperti layaknya keluarga lah. Jadi ya sudah lah, makanya gue memutuskan isolasi di rumah ya karena itu tadi. Percuma juga karena 7 hari saat gue menunggu hasil kan gue udah tetap tidur seranjang sama istri segala macam gitu. Kita kan nggak ngerti, jadi ibaratnya pasti lu udah nyebarin juga ke orang lain juga ya. Betul. Kalau kayak gitu ya. Bisa jadi karena 7 hari itu gue tetap kerja. Tetap kerja ya. Tetap kerja, gue tetap ke Wisma Atlet gitu kan. Pastinya bisa jadi sudah menularkan sekarang. Tapi bisa jadi bisa enggak karena gue nggak ada batuk nih. Gue nggak ada batuk, nggak ada pilek, hanya nyeri. Jadi istilahnya nggak ada droplet yang jatuh dari dalam mulut gue. Nggak tahu kalau pas gue ngomong muncrat ya. Tapi istilahnya karena gue nggak batuk, jadi tidak ada atau tidak bersin, tidak ada droplet yang jatuh rutin istilahnya ya kalau layaknya orang batuk gitu. Seperti itu. Iya. Ya gejala yang gue rasain cuma nyeri aja, nyeri tenggorokan, demam. Itu demam Pak RW-nya jadinya mesti tahu tuh ya kalau udah kayak begitu ya. Harus. Kalau lo jadi RW, lo harus ngurusin lo, Bob. Kalau gue cuma jadi RT nih. Tapi ketua RT. Iya, gue ketua RT. Sama RW dong nih. Gue sekretaris doang, Rit. Gue pernah jadi RT sebentar. Oh, aduh. Suara lo kok kayak nyokap lo banget sih, Rit? Masa sih? Iya. Apa karena lo udah nyokap ya? Soal nyokap gua. Iya, bener. Iya, karena bertambahnya umur lah, ya Rit ya. Iya. Sudah tua juga lo, Rit ya. Dulu waktu gua ketemu sama nyokap lo ya 40-an tahun dia umurnya ya. Iya, betul. Iya, jadi sama juga jadinya ya. Ada yang anaknya. Sekarang kita udah 40-an 5, cuy. 45, cuy, udah tuir. Udah tuir, cuy. Itu kemarin gue baca di grup-grup gue yang sebelah kok pada ngomong umur di atas 45 dilarang beraktivitas. Emang ada isu apa sih? Bukan dilarang beraktivitas, kayaknya justru yang di bawah 45 lockdown-nya ini mau di PSBB-nya ini mau direlaksasi kayaknya. Jadi yang di bawah 45 udah boleh aktivitas biasa. Kapannya nggak tahu, mungkin bulan Juni. Jadi PSBB ini mau di softening sedikit demi sedikit. Oke. Jadi kerannya dibuka dikit-dikit ya? Kerannya dibuka dikit-dikit. Ini kalau nggak mah mati. Bukan mati karena COVID, mati kelaparan, coy. Iya, benar. Iya, tapi gue dapet email kemarin dari prinsipal gue di Eropa, di Swiss. Orang masyarakat Eropa melihat katanya kemungkinan besar menjelang akhir tahun akan ada gelombang kedua. Ya, mungkin seperti yang Evi sampaikan di grup ya, karena Eropa kan udah mulai siap-siap masuk musim dingin lagi, iya. Mereka mungkin lebih rentan ya dibanding kita yang di tropis. Kalau kita kan sekarang malah lagi mau masuk musim panas ini. Iya, kita mah blessing banget lah, nggak terlalu parah kayak negara lain lah. Iya, itu tadi cuman kan yang agak kurang bikin nyaman tingkat kematian di Indonesia cukup tinggi dibanding negara-negara yang lain. Rata-rata lain 2%, kita sekarang udah 9%-an kan. Kemarin sempat 10%, sekarang 9%-an. Tergantung, cara ngelihatnya gimana. Kalau gue bilang bukan karena tinggi di situnya,
Tapi karena memang yang di testingnya terlalu sedikit. Betul. Bisa jadi kalau mau dibandingin, di compare sama yang positif, seharusnya kita lebih besar lagi. Iya, harusnya gue sih percaya juga kalau sekarang cuma dibilang berapa sih, belasan ribu gitu ya. Gue rasa sih angkanya 2 ke 3 kali lipat dari itu sih sebenarnya. Iya. Ya kalau 2 kali 3 kali lipat sebenarnya memang persentase kita ya berkisar di angka 3%. Betul. Bisa jadi. Cuma kan memang kebetulan Indonesia kan nggak kayak Eropa yang banyak orang-orang tuanya kan. Kita rata-rata masih usia produktif gitu loh, di atas ya di bawah 60 tahun lah. Sehingga mortality-nya sih harusnya jauh lebih rendah daripada mereka. Betul, ya karena kan di kita kan kebanyakan juga usianya juga nggak panjang-panjang ya, nggak panjang umur. Iya. Orang Indonesia cenderung umurnya udah ya rata-rata mungkin 60 sampai 70 mungkin ya rata-rata ya. Orang luar negeri kan biasanya bisa lebih dari itu kebanyakan. Bisa 80 90, makanya betul. Ya di Italia tuh kalau nggak salah ada beberapa panti jompo habis tuh. Iya. Begitu tapi kena semua lewat. Betul, tapi kemarin ada yang yang ngomong di nenek-nenek usia hampir 100 tahun yang selamat juga dari COVID, maksudnya udah dinyatakan positif terus sembuh juga ada di Eropa sana. Ya hoki lah itu kalau gitu. Ya itulah rencana Tuhan, kita nggak ada yang bisa tahu. Iya. Ya, gue gak nyangka juga loh ada teman kita yang kena COVID. Iya loh, gue kaget loh. Gue kan gak pernah buka-buka status apa gitu kan. Pas tadi baru baca, Lilin bilang, hah, lu kena COVID? Buset dah. Kaget juga gue. Iya, gue kemarin waktu gue positif, gue cuma sharing ke keluarga aja sih. Semua keluarga gue kasih tahu sama warga warga di satu komplek, satu blok sama gereja ini gue kasih tahu sih. Yang lainnya gue nggak ada yang gue kasih tahu emang. Maksudnya gue akan sharing setelah gue nanti dinyatakan sembuh negatif sekarang. Tapi Lilin udah keburu baca tadi, ya udah akhirnya jadi gue sharing sekalian. Habis bukan apa, gue cuma takut. Jujur, gue kemarin jarang berani buka HP, berani buka grup karena selalu isinya broadcast orang tentang COVID. Ya? Bikin gue panik. Jujur itu bikin gue panik, bikin gue stres. Pikiran. Gitu. Gue juga nggak terlalu kayak TV, gue juga jarang nonton berita sih. Sekarang malas juga berita. Iya, gue nontonnya drakor sama kayak Rita, The King. Mendingan drakor, santai. Anak bini gue kan gue kan udah lama langganan Netflix, jadi drakor kan di Netflix kan sangat banyak banget kan. Iya, The King tuh The King. Iya, pasti nungguin Jumat Sabtu. Iya, Lee Min Ho. Dari dulu nggak suka, dari sekarang jadi ikut-ikutan nonton drakor. Abis ngapain lagi di rumah ya? Iya. Gue dulu paling anti lo sama drakor. Gue paling anti sama drakor najis. Gue bilang apa ya film cengeng-cengeng begitu. Sekarang ketularan. Makanya. Gue langganan Netflix juga baru-baru aja nih, baru 2 minggu apa? Oh baru? Iya 2-3 minggu dah. Habis, aduh nonton apa lagi? Udah Netflix aja dah, sign up juga dah. Gue udah lama Bob, gue udah dari Netflix awal berdiri masuk ke Indonesia, udah jalan 3 tahun gue itu Netflix. Buset dah. Gue juga jarang nonton gitu. Dari belum ada drakor waktu itu Netflix awal-awal cuma full film barat semua. Film barat ya, iya. Awal-awal. Ya, gue malah sekarang nggak pernah lagi nonton film-film yang Fox Movie yang di MNC Play, udah jarang banget buka TV. Semuanya lihatnya dari ini aja di HP, Netflix lah, yang dari aplikasi View. Sama View, iya bini gue juga nonton lewat View tuh. View, Telegram juga bisa loh. Telegram? Coba nanti, gue belum tahu, gue coba deh. Ini nggak ada yang join lagi, cuma kita bertiga. Tahu nih pada kemana ini? Pada tidur kali. Baru sekali kita bikin Zoom begini. Iya, kita udah nggak pernah. Gue udah di kantor sih udah lumayan sering dipakai ya semenjak WFH wabah ini. Tapi gue sendiri belum pernah pakai. Baru kali ini gue ikutan. Waduh, kalau gue mah sekarang hidupnya dari Zoom. Sehari gue bisa meeting malah bisa sampai 4 kali, 5 kali gitu loh. Sama sengaja ke kantor ya, Bob?
Ya gue udah 2 bulan lebih nggak ngantor. Waduh, enak ya. Lu kan Enjoy. bisnis sendiri ya, Bob? Ya gue bisnis sendiri. Loh, bukannya dulu di Panorama ya, Bu? Bukan. Gue udah keluar Udah lama. 3 tahun Oh, udah setengah. lama? Oh, gitu. Terus gue bikin IT company kan. Oh, Nah, oke. IT company-nya ini servicing travel agent. Gitu. Oh, gitu. Travel agent-nya sekarang lagi pada collapse. Oh iya nih, aduh, gimana tuh? Jadi Paling ya gue berdampak ya. ikut collapse juga lah. Cuman kan ya Hmm. gimana ya, mau gue sih cuma ngambil positifnya aja gitu loh. Badai pasti berlalu, gue bilang gitu. Iya, Betul. iya. Jadi tetap Jalani proses tanpa protes. iya, Gitu. kita mesti tetap Ngalir aja berpikir ya. positif. Terus apa yang bisa kita kerjain, lo kerjain dah gitu loh. Kita udah nggak mikir untung rugi lah pas segala macem. Ya memang semuanya ada batasnya ya. Artinya kalau ini sampai berkepanjangan sih, ya tutup lah udahlah gitu loh. Cuman selama masih bisa fight, ya kita fight dah sampai titik darah penghabisan dah. Kasarnya begitu, gue bilang sama anak-anak. Jadi sekarang gue malah development karena gue kan IT, jadi kan mau nggak mau kan development kan dari sisi program kan. Developmentnya malah gue genjot terus gitu loh, supaya nanti pada saat COVID-nya selesai, kita udah much better gitu loh. Kita udah bisa itu segala macem. Deg-degan nggak ya? Deg-degan setiap bulan gue mesti ngegaji. Total ada 25 orang kali ya. Waduh. Bukannya ini lagi kan tenaga ahli kan kebanyakan kan sebagian besar lah. Udah pasti salary-nya juga tinggi. Ya ada yang 78, ada yang belasan, yang 30 juga ada gitu loh. Wah, Harus sekarang aja lagi Bob. mikir, kenapa? Harus pintar cari peluang. Iya, ya makanya gue banyak meeting tuh supaya cari peluang gitu loh. Memang tadinya sih terus terang sebulan pertama tuh gue stres banget nggak tahu mau ngapain. Tapi terus bulan kedua ini udah mulai terbiasa kan, udah mulai tahu oke, kita mesti begini, mesti begitu gitu loh. Malah tercetus ide bikin aplikasi lain yang nggak terkait langsung dengan travel. Ya. Gue nanti mau bikin aplikasi namanya sambatan.id. Waduh, keren. Itu buat gotong royong berbasis komunitas. Akhirnya kepikir begitu karena gue ngelihat kayak di RW gue tuh sekarang kan saling tolong menolong nih orang nih. Iya. Kita sekarang beli beras dari tetangga kalau bisa. Ada yang masak ayam, ada yang masak babi hong lah apa segala macem. Mereka saling tukar menukar produk gitu loh. Nah itu semuanya gue mau sistemasikan gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi ada ide baru nih. Gue mau bikin semacam marketplace, cuman sifatnya tuh komunitas, based on komunitas. Gitu. Ya mau nggak mau begitulah ya, kalau cuma mikirin ini kapan selesai mah pusing. Lo online apa, Rit? Iya, gue juga. Enggak, di grup wilayah rumah gue juga bikin kayak pasar rakyat online gitu loh. Yang kayak lu tadi bilang gitu. Jadi ada yang jual babi hong, ada yang jual jadi kita saling membantu gitu loh. Betul. Gua rasa sih itu apa ya, semacam jadi itu kan bikinin nature-nya Indonesia kan sebenarnya gotong royong kan. Iya, ekonomi kerakyatan. Kita udah lupa gitu loh. Betul. Karena sekarang kita diingetin lagi nih, emang lu mesti gotong royong. Yang namanya koperasi itu udah paling bener. Iya. Gitu loh. Cuman sekarang kan koperasi itu kan kayaknya kan jadul banget nih. Kan sekarang siapa sih orang anggota koperasi gitu loh. Iya. Nah, koperasi harus di-online-kan. Nah, itu gue pengen bikin aplikasinya tuh jadinya tuh. Koperasi online ya? Semacam itulah, pokoknya berbasis komunitas lah. Nanti orang bisa jualan, orang bisa mungkin gue juga punya aplikasi buat beli tiket di hotel segala macam gitu kan. Daripada nanti lo beli sama Traveloka lah apa segala macam, lo beli di aplikasi yang di komunitas lo aja gitu loh. Karena setiap kali transaksi yang terjadi, untungnya itu masuk ke komunitas. Benefitnya masuk ke komunitas. Nah, betul. Iya, jadi nanti kayak semacam sisa hasil usaha. Iya. Gitu. Itu mau diterusin, jadi bisa jadi simpan pinjam lah, apalah segala macem. Itu jadi gue oh ya ini ada
peluang tuh selalu ada lah. Tinggal ya kalau sekarang gue selalu bilang sama teman-teman gue di kantor tuh, ya sekarang kita gimana bisa hidup dulu dah gitu. Iya, bisa survive. Bisa Day survive by dulu day. dah. Habis gitu kita karena kita tetap nggak mengendor, bukannya kan ada pilihan kan. Kalau pilihan pertama sebenarnya dari awal tutup aja dulu semuanya. Ya nggak? Gue nggak usah bayar gaji lah, mau bayar apa segala macem. Toh nggak ada bisnis kok. Iya. 2-3 bulan ke depan gitu loh. Mendingan gue selamatin diri gue sendiri dulu dah. Iya. Tuh. Ya, tapi gue juga nggak mau kayak begitu. Sempat terpikir begitu sih terus terang. Iya, tapi kan ya, kita juga pasti mikirin di sisi anak buah kita ya. Iya. Mikirin sisi apa teman-teman kita di bawah kita segala macam. Februari, Maret, April nggak ada pemasukan. Gaji pertama masih penuh, potong 50. Tadi mau potong 75%. Kagak tega juga gue, Har. Tapi terus jadi mikir, ngapain lagi? Wow ya. Akhirnya yang tadinya jual tour outbound tour keluar kota, keluar negeri, sekarang bikin produknya tour ke dalam negeri gitu loh, domestik. Karena pasti perjalanan pertama kali nanti kan ke domestik dulu. Iya betul. Ya kan internasional kan mungkin mereka belum mau terima kita gitu loh. Bisa jadi. Iya. Akhirnya ya nyari koneksi sana koneksi sini. Makanya kemarin gue bikin meeting tuh sama travel agent seluruh Indonesia, dapat tuh 62 orang. Gitu. Yang tadinya juga gue nggak kepikiran tuh bisa ngumpulin orang se-Indonesia hanya melalui laptop gitu loh. Malah gue lagi mikir gini, Har. Ini kalau gini ya sebenarnya ya, lama-lama gue enjoy juga loh, nggak ke kemana-mana. Karena tuh gue juga tetap sibuk loh. Iya, betul. Gue dari jam 10 pagi sampai selesai meeting tuh rata-rata jam 5, jam 6. Boleh. Kadang-kadang sampai jam 8 malam tuh baru mulai meeting yang terakhir gitu. Antara 4 sampai 5 meeting gue bisa lakukan. Itu kan jauh lebih efektif. Kalau kondisi normal gue nggak bisa, gue paling meeting 2 kali sehari gitu loh. Iya gak sih? Iya, betul. Iya, effortnya mungkin nggak sebesar meeting fisik ya. Betul. Kalau meeting fisik kan energinya lebih banyak. Tingkat stresnya juga mungkin lebih banyak. Kalau meeting online kan kita lebih santai. Tapi lebih efektif loh, Har. Betul. Karena orang berusaha untuk, ya gue ngomong ini gitu loh. Iya. Kalau meeting fisik, saya kalau kantor gue kebanyakan bahasa basinya. Iya, maksudnya bener. Intermezzonya jadi ngelantur yang dibicarakan ya. Kadang keluar dari bahasan topik gitu. Itu yang bikin lama kadang kalau meeting fisik. Betul. Erit, laki lu udah sembuh, Rit? Ya masih proses pemulihan lah. Oh, lambung juga ya dia ya, GERD ya? Iya, jadi memang kan awalnya kan memang dari asam lambung. Kan udah 2 bulan lebih kan asam lambungnya itu bermasalah. Nah, kayaknya jadinya udah makin parah, jadinya kenanya sekarang ke jantungnya gitu loh. Kok bisa sih? Iya, jadi ada pembengkakan di jantung. Jadi ada pembengkakan. Kalau gue lihat sih asam lambungnya ibaratnya naik ke atas kan. Jadi ada cairan gitu. Jadi badannya tuh jadi paru-parunya kerendam. Jadi badan bakti gitu semua. Jadi kemarin tuh waktu dibawa ke rumah sakit tuh nyedotin air cairan. Iya. Jadinya karena jantungnya nggak bisa mompa secara maksimal gitu loh. Iya. Gua rasa sih kayaknya soalnya sebelum-sebelumnya sih memang nggak ada riwayat jantung gitu. Nah, gua rasa sih ada kaitannya sama asam lambungnya ini loh gitu. Jadinya emang kan kata sebagian memang ada bilang ini dari asam lambung jadinya bisa larinya kemana-mana gitu, bisa kenanya ke jantung, ke mana gitu kan. Iya gitulah. Kadang asam lambung
Neken. Lu kan ada asam lambung juga ya, Har? Iya, gue ada asam lambung. Tapi yang gue seperti gue bilang di grup, gue semenjak rutin minum Kolidan itu, syukur puji Tuhan sampai saat ini asam lambung gue lebih terkontrol lah ya. Coba minum Kolidan yang kemarin gue share di grup dari. Oh iya. Itu waktu itu kemarin gue dikasih ininya ini, lu tau nggak apa nama obatnya? Aduh gue lupa. Itu lumayan, satu butirnya itu sekitar 25 ribuan tuh. Waduh. Apa namanya tuh? Gua Itu aja juga. Itu katanya biasanya orang-orang tuh pada pasti mempan minum ini, maksudnya memang tuh obatnya keras gitu, bagus. Aduh, gue bilang ya mungkin karena memang udah kena ke jantungnya juga kali ya, jadi kurang ya itu jadinya sesak napasnya ya bisa karena sesak napasnya karena dari asam lambung, bisa karena jadi dari jantungnya juga gitu karena udah kena gitu. Enggak sih, kalau jantung gue sih nggak yakin suami lo jantung ya, karena sebenarnya kan asam lambung kan nggak mungkin masuk ke pembuluh darah ya. Seharusnya sih sesuai anatomi tubuh seharusnya asam lambung itu nggak masuk ke pembuluh darah, cuman dia menekan kan, dia kan menekan paru-paru, menekan jantung. Nah, kalau mungkin terjadi penyempitan sedikit aja di pembuluh darah, itu yang terjadi jadi sesak napas gitu. Jantung jadi nggak maksimal untuk bekerja mompa. Oh iya. Gitu. Tapi bukan berarti jantungnya jadi lemah, tidak. Kalau menurut gue bukan. Itu mungkin mutlak karena asam lambung. Seperti itu. Iya. Jadi yang penting asam lambung yang diturunin. Perlu coba juga obatnya. Iya. Mudah-mudahan cocok kalau ini coba beli Kolidan yang gue kemarin bilang di grup. Seperti itu. Iya. Oke. Ya good lah lu pada yang penting sekarang sehat ya, bisa makan itu. Iya, senang dengernya udah yang penting udah hasilnya udah keluar negatif. Ya, sehat-sehat semua lah. Iya. Pokoknya ini semua apa ya? Ya udah jalani aja rencana Tuhan, apa yang gue alamin juga semua gue jalani. Ya, amin. Gitu. Sekarang juga gue mikirnya kayak gitulah, kalau terlalu mikirin ntar gimana, aduh. Iya, stres. Sakit sendiri. Iya. Yang nanti biarlah nantilah. Sekarang kita pikirin sekarang dulu aja, Bo. Iya. Bener. Mau nggak mau begitu dah. Kalau nggak terlalu stres mikirin. Sama gue bawa olahraga sih. Gue paling nggak pagi lari atau sore lari gitu loh. Minimal itu. Itu ngurangin stres banget sih olahraga begitu. Sama main sama anjing gue dah. Nah itu. Seneng. Gue kalau ngeliat status lo di Facebook atau di mana lagi main sama itu anjing itu, seneng aja ngeliatnya. sama Kimi. Iya. Itu bener-bener lo seneng dah lo kalau main sama anjing. Hiburan ya. Itu hiburan banget. Beneran hiburan banget. Rita juga punya anjing kan, Rit? Punya. Gue ada 2 kan? Sekarang. Udah berkurang. Kemarin banyak berkurang. Ada. Kenapa? Iya, maksudnya masih ada di rumah, masih ada anjingnya. Hah? Hilang lo suaranya. Ada 2 sekarang. Yang anjing biasa, yang jaga rumah, sama anjing yang apa sih? Anjing yang gendut pesek itu. Puk. Iya. Ya. Puk juga lucu sih. Lucu itu. jelek tapi lucu. Iya, jelek tampang melas. Iya. Mata melotot. Tampang melas kalau ngeliatin orang. Nyokap lo di mana, Rit? Nyokap gue di Bekasi, di Prima. Oh, di Bekasi. Deket sama Hari. Iya. Prima Harapan. Sama Hari ya? Ini Prima Harapan ya? Iya. Kalau nyokap lo, Har? Nyokap gue masih ada di sini. Kadang ada di sini, kadang di Cijantung. Suka-suka dia. Cuman semenjak wabah, gue suruh stay di Cijantung aja. Ya. Soalnya nyokap gue di BSD juga. Sih nggak bisa diem. Nyokap lu di mana, Bob? BSD? BSD, bukannya dekat terminal tuh udah nggak ada ya, Bob ya? Masih ada. Itu di kontrak-kontrakin aja. Oke. Dia sekarang di sini BSD nggak terlalu jauh dari gua.
Oh, Kakak gue juga di BSD juga, jadi pindahin semua ke BSD. Dia sekarang kan udah jadi punya hijrah ke sono. Iya. Punya papi baru dia kan. Iya, ada temen ngobrolnya. Oh. Iya. Omnya gue juga. Oh. Papi gue punya adik gitu loh. Oh. Istrinya juga turun ranjang dong. Iya, begono dah. Udah lama, Bob? Udah 3 tahun kali ya. Oh. 3 tahunan lah. Iya. Ya, yang penting orang tua happy, Bob. Ya, yang penting happy lah, udahlah. Iya. Apalagi justru kalau ada pasangan kan enak gitu ya buat teman ngobrol mereka berdua. Iya. Gitu. Iya, cuma buat teman ngobrol doang itu mah. Iya. Makanya kayak sekarang 20 tahun lagi kita ngerasain kayak gitu. Ya, ya udah 20 tahun lagi kita udah. Nah, itu Bobby udah anak-anaknya udah pada pergi kan? Anak-anak lu ya, Bob? Tinggal lu berdua doang ya sama bini lu? Satu kan udah di Semarang sebenarnya, cuman kan pas kemarin baru mau mulai gue tarik balik tuh. Dia kuliah di Semarang semester 4. Satu lagi harusnya ke Jerman tahun ini. Yang laki ya? Cuman kan kalau kayak gini kan jadi nggak jelas deh nih jadi ke Jerman apa enggak. Iya. Jadi sekarang masih pada di rumah dong? Sekarang di rumah semua. Tetap sibuk kuliah online gitu malah online, ya. Pagi, siang, kadang-kadang Sabtu, Minggu masih kuliah juga. Ya kayaknya mereka juga udah mulai menikmati kuliah online juga ya kalau gue bilang ya. Enak juga kuliah begini gitu. Anak-anak yang laki yang mau kuliah di Jerman berarti kursus bahasa Jerman dulu ya? Oh enggak sih, dia kan memang dari SMP udah belajar bahasa Jerman. Oh gitu. Jadi emang udah lama. Gue sudah punya dasar bahasa Jerman kan, sudah bisa kan? Udah, di sekolahnya emang diajarin dari SMP belajar bahasa Jerman. Sekarang ini dia kayak kalau di Jerman tuh harus ada ijazah SMA-nya kita tuh nggak diakuin. Oh gitu? Jadi kayak mesti kejar paket C-nya lah gitu loh. Oh, dari kedutaan Jerman di sini? Ya, ada perwakilan Hannover University buka di sini. Oh, gitu. Belajar. Harusnya juga bisa, itu namanya student college. Harusnya juga bisa di Jerman. Setahun juga. Gitu. Cuman karena kemarin dia dapat beasiswa, nggak bayar kan, ya udah ambil aja yang di sini gitu loh. Nggak bayar lumayan. Dan itu dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris? Dalam bahasa Jerman. Oh, dalam bahasa Jerman. Wow. Semuanya udah pakai bahasa Jerman, udah nggak ada bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia. Keren, gurunya pun sebagian besar orang Jerman memang. Orang Jerman. Iya. Nah, harusnya finalnya nih bulan Juni ini final. Yang ngetes harusnya orang dari Jerman datang ke Indonesia. Oh gitu. Kan nggak mungkin ada penerbangan kan sampai bulan Juni lah. Kalau gue bilang. Jadi dia juga nggak tahu nanti bagaimana ini gitu. Kalaupun dia orang Jerman datang ke sini kan dia mesti lockdown dulu 14 hari. Iya. Dia sini karantina dulu, nanti dia karantina juga karantina lagi. Iya, jadi juga sekarang juga nggak jelas nih, apalagi kan ya selama vaksinnya juga belum ketahuan kan mungkin juga yang tadi gitu loh Desember mungkin ada kejadian lagi gitu kan. Outbreak kedua. Jadi terus terang masih ragu-ragu sih apakah akan ngirim dia tetap ke Jerman atau nunggu semester berikutnya lagi gitu. Kan masalahnya kan dia udah teman-temannya kan udah mulai kuliah nih. Kan dia lulus tahun lalu kan. Iya. Jadi dia udah buang waktu setahun. Terus mau buang lagi gitu waktunya. Masalahnya tuh di situ gitu loh. Iya. Buang waktu jadi kepanjangan nantinya. Iya. Ya. Betul. Ya mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik lah. Karena ya kembali ke anaknya juga kan dia jalanin kan Bob. Ya kalau anaknya sih masih semangat mau jalan terus. Mau jalan terus. Bapaknya nih cuma. Bapaknya kan dak-dikduk juga lah biar gimana juga orang kalau ntar kenapa di sono ya. Iya. Meskipun di Jerman tuh mortality paling rendah loh. Paling rendah. Termasuk rendah. Selain Korea Selatan, Jerman termasuk rendah. Dibanding Italia ya. Iya, Singapura. Tapi memang sih Bob kalau mau aman, paling tidak tunggu sampai vaksinnya ada ya. Yang walaupun nggak tahu kapan. Kalau mau bicara aman. Ya,
Harusnya sih begitu. Cuman berarti kan awal tahun depan gitu loh. Iya, makanya kan. Tapi kan itu tadi kembali ke anaknya kan. Iya. Yang dia yang jalanin, kita juga kasihan. Dari sisi dia kita pasti ngerti lah. Teman-temannya udah tingkat 2, dia masih di baru-baru mulai. Tingkat 0. Makanya pusing juga dah gue ini lah. Ntar kita lihat aja dah gimana ya kata lo bilang lah, gimana rencana Tuhan aja lah. Iya. Ya oke deh. Enggak, Rita yang udah selesai anaknya dua-duanya. Iya, ya sudah. Oh iya. Udah, dua-duanya kecil. Kerja tinggalnya kecil nih. Yang kecil deh. Udah bebannya udah berkurang lah. Iya, udah bisa bantu-bantu orang tua. Iya, apalagi lagi begini kan. Di IT juga kalau nggak salah ya anak lo ya, Rit? Kenapa? Iya, IT. Tapi bukan programmer. Programmer. Oh, programmer juga. Ya. Di kantor perusahaan IT gitu ya. Jadi ngurusin klien-kliennya, bikin program-program kliennya. Oh. Ya. Bagus lah. Kalau IT sih masa depannya sih masih oke lah. Masih. Iya. Kalau IT mah terus berkembang. Iya. Gue jamin itu. Ya puji Tuhan sih, memang selama ini sih nggak ada. Maksudnya masih aman aja lah gitu kan. Cuma yang masalahnya kliennya ini perusahaannya kebanyakan perusahaan itu multi finance. Kayak Buana Finance, WOM, yang kredit gitu kan. Karena kan lagi ini juga kan. Iya. Ya kena juga, semuanya kenal lah, nggak ada yang nggak kenal. Iya, makanya. Ya wes lah kalau gitu ya. Ya sudah. Nanti kapan-kapan kita zooming lagi ya. Nanti kita janjian lagi sama teman-teman juga. Nih zoomnya jangan dadakan Bob, jadi lu bisa infoin sebelumnya gitu. Iya. Siap. Boleh. Bisa prepare. Oke, kalau gitu. Makasih semua ya. See you. Bye. Bye. Bye.